Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kuliahnya sebentar. Ini sudah saya record ya. Saya agak kebingungan mengoperasikan ini laptop punya suami saya. Nggak biasanya pegang, panelnya berbeda gitu. Iya, sama. Pada kesempatan malam ini kita akan mempelajari tentang reference manager. Ini sangat membantu mahasiswa dalam penyusunan karya ilmiahnya, baik itu skripsi ataupun karya tulis ilmiah studi kasus untuk yang program diploma. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami tentang bagaimana kita mengimpor citasi dari Google Scholar. Ini adalah mesin pencari yang paling sering diakses oleh mahasiswa karena gratis, ya. Kemudian juga mengimpor citasi dari Science Direct. Science Direct ini harus login, harus register melalui institusinya, gitu. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana kalau ini yang terkait dengan Google Scholar dan Science Direct ini otomatis. Nah, ketika kita sistem otomatis tidak bisa, masih ada opsi lain yaitu melakukan entry manual. Entry manual pada aplikasi Mendeley. Kemudian dari entry-entry baik itu otomatis ataupun manual, kita akan menggunakannya pada naskah skripsi kita. Sehingga setelah nanti di naskah skripsi akan bisa menampilkan daftar pustaka secara otomatis. Jadi kita tidak repot menyusun daftar pustaka. Dan ketika kita sudah menggunakan Mendeley, maka seluruh daftar pustaka itu ada itu, tidak ada yang tertinggal gitu. Oke. Nah, kita pelajari dulu apa itu citasi, ya. Citasi ini merupakan elemen penting dalam sebuah penyusunan karya ilmiah. Seringkali penulis pemula, mahasiswa itu terjebak dalam tindakan plagiasi. Bisa jadi plagiasinya tidak disengaja, ya. Tetapi begini, kadang lupa satu paragraf itu tidak ada citasinya, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi kita mengklaim tulisan orang lain, tetapi tidak ditulis sumbernya. Nah, kalau kita menggunakan reference manager, citation and reference manager itu sangat bisa dieliminir, ya, karena kita menggunakan aplikasi otomatis gitu. Nah, sehingga dengan adanya hal tersebut, kebutuhan perangkat lunak yang berfungsi sebagai citation and reference manager ini mutlak diperlukan oleh para penulis, para peneliti, ya, mahasiswa yang sedang melakukan penyusunan studi akhirnya. Ada banyak tipenya dari reference manager, tapi dewasa ini, akhir-akhir ini yang paling terkenal itu Mendeley. Kalau kemarin-kemarin, beberapa dekade kemarin, banyak yang menggunakan notepad gitu. Nah, sekarang banyak orang menggunakan Mendeley, ya. Oke, pakai EndNote gitu kalau sebelum-sebelumnya. Nah, penulis dapat mengidentifikasi kualitas dan keaslian dari setiap referensi yang digunakan. Ya, dosen pun ini akan meneliti
ketika Bapak Ibu teman-teman menggunakan kalimat diabetes adalah ya gangguan peningkatan glukosa darah bla 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 bla, dosen akan memvalidasi kebenaran referensi yang digunakan. Ketika teman-teman sudah menggunakan Mendeley atau EndNote gitu ya. Di sini saya fokus mengajarkan Mendeley ya. Jadi saya bilang saja Mendeley ya. Itu akan dirujuk. Betulkah kualitas dan keasliannya itu akan lebih dipercaya. Oke. Penulis dapat mengolah dokumen juga yang dimiliki, mengelompokkan berdasar topik kategori tertentu. Oh, saya mau buat topik tentang lansia. Ya, apapun referensi tentang lansia saya masukkan satu folder sendiri. Jadi dengan Mendeley itu ibaratnya kita punya perpustakaan online pribadi. Apapun yang kita download, nggak usah di-download ke laptop gitu. Masukkan ke aplikasi Mendeley. Jadi ketika Anda ganti laptop, laptopnya rusak, semua file-file citasi itu tidak akan hilang. Kita tinggal download Mendeley lagi, login, masuk sebagai akun saya Dwi Novitasari, mau pakai laptop apapun bisa gitu ya, tanpa harus cari flash disk dulu, ini filenya di laptop A, saya mau pakai laptop B gitu ya. Nah, ini sangat memudahkan. Ini seperti kita mempunyai perpustakaan pribadi online. Nah, jadi Mendeley ini bisa sekaligus meretrieve metadata yang terdapat di dalam dokumen kita. Sangat memudahkan. Ya, aplikasi itu diciptakan untuk memudahkan, bukan untuk bikin pusing. Oke. Itu not dari saya. Mungkin awal-awal karena kita seperti dulu lah, misal belum ada HP Android gitu ya. Masih HP belum Android. Orang akan susah itu. Bagaimana kita ngechat, bagaimana kita posting. Tapi ketika itu digunakan, ya sudah usually menjadi barang biasa gitu ya. Next. Nah, Mendeley ini adalah sebuah perangkat lunak yang diciptakan atau kelahirannya ini diilhami oleh sebuah upaya yang mengintegrasikan antara citation dan reference manager. Jadi ada keunggulan dibanding reference manager yang sebelum-sebelumnya. Ya, ke dalam sebuah jejaring sosial kita bisa menggunakan source eksternal ya ketika kita menggunakan Mendeley, padahal itu filenya belum diunggah ke Mendeley kita, tapi ketika kita bisa berbagi akses itu bisa digunakan. Dengan jejaring seperti ini, peneliti di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dan melakukan sharing data penelitian. Ada dua versi Mendeley, ini ada versi desktop edition dan institutional edition. Bapak Ibu, teman-teman bisa searching di Google, biasa mesin pencari kita di Google, download Mendeley desktop itu. Ya, ikuti panduan download sampai integrasi ke dalam MS Word kita, MS Word ya. Selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan import citasi? Saya agak ini nih khawatir karena laptop ini menggunakan WPS bukan MS Word. Semoga ini bisa digunakan. Oke. Saya kecilkan dulu. Ini kita akan mengimport citasi dari Google Scholar. Ada sedikit yang harus diaktifkan di akun Google Scholar kita. Nah, nanti kita masuk ke setting, kemudian diklik apa yang harus dirubah. Saya langsung ngeklik apa sih, Bi? Saya langsung lakukan saja, contohkan saja. Oke. Sebentar. Ini adalah akun Google Scholar kita, akun Google Scholar saya. Saya agak besarkan ya. Di sini adalah Google Cendekia bahasa Indonesianya ya. Ini scholargoogle.co.id. Ini adalah akun saya.
Mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan laptop anak atau HP anak, ya akunnya akun anak ya nggak masalah, yang penting bisa masuk untuk di Google Scholar atau Google sendiri ya. Bisa diperhatikan sebelah kiri di sini ada tanda strip 3. Kita klik saja di sini. Kita klik di sini. Kemudian ada profil, ada koleksi, notis, metrik, dan sebagainya. Ada setelan paling bawah ya. Nah, setelan ini kita klik. Nah, nanti teman-teman bisa melakukannya sendiri ya dengan menonton ulang video pembelajaran ini. Di pengelolaan bibliografi ini yang harus kita rubah. Ya, kita turunkan. Ini tadi kita pencet setelan atau setting. Ini karena bahasa Indonesia bunyinya setelan. Kalau teman-teman bahasa Inggris bunyinya setting. Di sini ada pengelolaan bibliografi. Secara default, ya pabrikannya, ini yang dicontreng itu yang atas. Jangan tampilkan link impor. Nah, ini yang harus kita rubah. Kita klik yang bawah. Tampilkan link untuk mengimpor pernyataan kemana. Kita klik ini tanda 3-nya. Kita pilih refman. Ada bit text, ada endnote, ada refman, ada refword. Di sini kita pilih refman. Itu kepanjangannya reference manager. Ya, kita klik refman. Oke, sudah berubah ya. Ya. Saya ingatkan lagi, tadi klik setting ya, setting atau setelan, cari pengelola bibliografi, klik yang bawah, tampilkan link untuk mengimpor pernyataan ke refman. Dipilih, selanjutnya simpan. Nah, begitu. Nah, misalnya kita akan mencari diabetes mellitus 2021 referensi yang baru-baru gitu. Ketika kita sudah mengatur setting, akan ada tulisan import ke refman seperti perintah tadi di setting. Ini yang tidak ada. Kalau belum dirubah settingannya, tulisannya hanya ada 3. Kutip, ada kutip, kemudian dirujuk sekian ratus, sekian ribu kali, sama artikel terkait. Ketika kita sudah mengaktifkan import ke refman, ini muncul. Ya. Simulasi dulu, saya langsung klik saja. Oh, saya mencari diabetes mellitus dan COVID, atau diagnosis dari endocrine disease dan sebagainya, sesuai apa kemauan kita ya. Oh, mau mencari tentang tipe 1 diabetes. Ya sudah, kita sampel saja kita contohkan. Kita akan mengambil yang ini atau yang ini. When uncontrolled diabetes mellitus and severe COVID-19 convert, ya kita klik impor ke refman, klik saja. Nah, dia otomatis mendownload. Di sini ada downloadan, hasil downloadan. Bentuknya kalau kita buka show in folder, tipe filenya adalah RIS file, ya, reference information system, RIS file, ya. Baru kali ini mungkin ya melihat tipenya RIS file. Oke, kita kembali ke sini. Di sini kan ada PDF yang bisa kita download, kita bisa buka, kita download, ya. Di sini ada apa yang kita perlukan, apa yang akan kita citasi dari tulisan ini. When uncontrolled diabetes and severe COVID dan seterusnya. Ya, ada sesuatu yang akan kita ambil dari sini. Ya, di sini ada hasilnya bahwa menurut penelitian ini kita baca.
Ya, intinya nanti saja, saya nggak pakai kacamata, nggak kelihatan ini. Ya, ada sesuatu yang akan kita ambil dari jurnal penelitian ini. Ya, oke. Kembali sekarang ke Mendeley. Nah, ini Mendeley saya sudah aktif ya. Teman-teman bisa download saja, kemudian install seperti aplikasi biasa, dan pastikan itu sudah terinternalisasi dengan cara nganggo Mendeley iki lho, Man. Nyung bingung. Kowe warai kowe nutu lho, ngomong lho. Di sini filenya mana ya? Karena tampilan baru jadi. Nah, ini file, kemudian kita cari file, harusnya import kemana? Kenapa ini ekspornya? Oke, sebentar. Kita cari hasil downloadan tadi. Nggak mau pindah. Yang tipenya RIS. Mana yang tipenya RIS? Agak saya kecilkan dulu. Oke. Ini yang dari downloadan pertama. Scholar RIS. Ini yang tadi pertama kita download. Ya, pastikan filenya ada tipenya RIS. Kemudian save. Sebentar, ada kesalahan. Saya masuk Zoom yang lainnya. Saya masuk Zoom dulu dari laptop yang satunya lagi. Karena ini ternyata pakainya WPS. Ya, sedangkan Mendeley itu bisanya bekerja di MS Word. Oke. Sebentar. Saya sudah hadir kembali, tetapi di layar yang lainnya. Oke, kita lanjut menggunakan tadi sampai ke Mendeley ya. Nah, saya buka Google Scholar saya. Saya share screen lagi. Ini saya siapkan Google Scholar saya, ya. Tadi saya ulangi. Tadi jadi ngeblank ya. Ingat setting, setelan, dipastikan tampilan link untuk mengimpor pernyataan ke RefMen. Kemudian klik simpan. Oke, sampai seperti ini.
Hypertension dari 2021, AHA, American Heart Association gitu bisa. Oke, ada guideline baru dari AHA misalnya. Ini akan kita rujuk dari AHA mana yang bagus. Ada stage 3 hypertension in patient after RNA-based SARS-CoV-2 vaccination. Ya, ini hasil penelitian orang tahun 2021. Ingat yang diklik adalah import ke RefMan. Sudah, ini diimpor ke RefMan. Ya, hasil downloadannya nanti ada di file download. Saya otomatisnya foldernya ke situ. Download. Today ada Scholar ke-9, ini type-nya RIS. Ya, Reference Information System kepanjangannya itu. Oke. Ada lagi contoh lainnya, kita bisa diabetes. Diabetes 2021 misal. Atau 2020 lah. Saya sudah menggunakan yang tahun 2021. Ada microvascular complication and food care standard of medical care in diabetes 2020. 2020. Nah, ini adalah nanti teman-teman akan bisa membedakan mana ya judul itu adalah konsep teori dan mana ya yang judul itu adalah hasil penelitian. Ketika teman-teman ingin menggunakan hasil konsep teori diabetes adalah itu ya, itu benar harus mengambil dari konsep teori, bukan dari hasil downloadan di jurnal yang ternyata itu adalah original riset. Sama berarti posisinya. Teman yang sebelumnya itu adalah mungkin melakukan skripsi, mungkin melakukan tesis, disertasi, ya yang hasilnya mereka publikasi ke jurnal. Kalau yang original riset, ya berarti yang boleh diambil adalah hasil penelitiannya. Jenengan nggak boleh, saya fokus penelitian di diabetes dan hipertensi. Tapi ketika jenengan teman-teman menulis diabetes adalah peningkatan glukosa darah gitu dan sebagainya dalam kurung Novitasari 2020 nggak boleh. Ya, saya bukan siapa-siapa, walaupun ada bunyi kalimat tersebut di publikasi saya. Karena saya mengambil itu dari buku sumber asli, ya. Nah, kalau yang contohnya seperti ini, bunyinya seperti ini sudah jelas adalah teori. Jadi ketika teman-teman baca abstrak, ya, di abstrak itu ada metode, berarti jelas itu adalah original riset. Nggak boleh diambil konsep teorinya. Ada methods, ada sampel, ada population, gitu, ada result, ada conclusion, ada discuss. Nah, itu jelas itu adalah original riset. Posisinya sama seperti teman-teman meneliti, gitu. Nggak boleh diambil konsep teorinya. Paham, nggih? Jadi kalau konsep teori harus dari pernyataan resmi, bisa dari ada gitu ya, American Diabetes Association tentang diabetes, atau dari kalau di Indonesia dari Perkemi, Perkumpulan Endokrinologi gitu kan. Itu kan pernyataan resmi dari orang ahli gitu. Paham nggih? Atau dari buku textbook gitu ya, dari buku patofisiologi gitu, dari buku ilmu penyakit dalam. Nah, itu kan sudah valid gitu. Jelas nggih? Oke, tadi kita atau ini nih contoh juga Classification in Diagnosis of Diabetes, Standard of Medical Care in Diabetes 2020. Kalau tadi tentang microvascular complication, kalau ini terkait dengan klasifikasi dan diagnosis diabetes. Kita impor ke RefMan. Itu nggih. Sip, selanjutnya buka Mendeley-nya. Nah, jelas ya Mendeley-nya ini ada file, kita klik filenya, di sini ada tulisan add file, ada add folder, watch folder, add entry manually, ya kita pilih yang otomatis itu pakai import, ya kita import, terus tadi pilih yang dokumennya adalah RIS,
Ya, saya ulangi. Kita sudah impor ke Refman dari Google Scholar, buka Mendeley desktop-nya, pilih file, kemudian cari import. Dari import ini ada 3 pilihan, BibTeX, EndNote, dan RIS. Pilih RIS, kita klik saja. Dia akan menuju apa yang mau kita unggah. Nah, yang tadi saya download adalah 3 hal ini. Ketiganya dimasukkan ya, kemudian di open. Dia akan otomatis edit, dia akan otomatis ditambahkan di Mendeley desktop saya. Bisa nih, ya, tampak dari ada keempatnya dan dari mailan. Kita bisa klik, kita cek ya, adanya dibenarkan ini. Nah, institusi dibenarkan. Kadang beberapa harus di edit ya. Bisa jadi ini tulisannya caps lock semua gitu ya. Padahal kalau aturan APA ya, APA itu aturan untuk membuat daftar pustaka yang kita adopsi untuk penulisan karya ilmiah. Banyak di jurnal-jurnal internasional juga menggunakan APA. Ini yang hurufnya besar hanya yang huruf pertama saja. Ya, oke. Ini yang lainnya sudah baik. Tadi hanya kesalahan di author, kemudian kita bisa cek ini jurnalnya sudah otomatis keisi, tahunnya keisi, volume. Nah, ini tandanya kalau tulisannya adalah teori, isunya tulisannya suplemen, ya, suplemen itu. Itu adalah konsep teori. Kalau original research dia tidak akan menulis suplemen, ya. Oke, ada page-nya S14, suplemen nomor 14 sampai 31. Ini tidak ada abstrak yang otomatis. Bedanya itu, kalau Google Scholar kita harus ngisi beberapa sendiri. Abstrak kita harus ngisi sendiri. Tetapi kalau kita akses dari mesin pencari yang berbayar, Google kan gratis ya, jadi dia ngasih standar saja yang isinya. Kalau yang berbayar, kita pakai PubMed, kita pakai Science Direct, itu lengkap downloadannya, abstraknya sudah tertulis ya. Nah, ada yang bisa kita entry lagi ya. Kemudian bisa add file. Ini kita lihat di yang all dokumen ini, kalau yang sudah ada tanda PDF-nya, berarti saya sudah entry filenya. Ya, ini memudahkan kita ketika kita ganti laptop, ketika kita laptopnya rusak, ya, Mendeley kan masih ada gitu ya. Akun kita di Mendeley masih ada. Jadi file kita nggak akan hilang gitu. Paham ya? Nah, ini karena tadi kita pakai Google Scholar, kita bisa entry file sendiri, tapi tadi tidak saya contohkan atau mau dicontohkan saja. Ini yang terkait klasifikasi. Yang klasifikasi kita download dulu. Nah, kita buka. Nah, ini dari Diabetes Care jurnalnya. Ini ada PDF. Ada PDF, kita ambil saja. Ya, oke, kita ambil PDF. Download. Ada yang harus purchase, harus berbayar, ya kita cari yang gratisan saja. Kalau yang berbayar bisa $37, $45 gitu ya. Belum keluar, sedang proses download. Sinyal ya, karena laptop saya berdekatan ini, tadi laptop pertama dan kedua. Next, whatever ya. Nanti kalau kita sudah berhasil download, kita bisa add file di sini supaya file-file kita, rujukan kita tidak hilang. Ya, sudah diunggah di awang-awang di Mendeley. Oke, next. Kemudian yang kedua, yang tadi komplikasi mikrovaskuler, kita bisa benarkan
yang belum benar, biasanya di author dicek lagi ya. Author karena ini institusi harus dibenarkan. Oke, masih salah. Belum keluar institusinya. Oke, sukanya begini. Nah, jadi Amerikan malah. Bu, maaf kalau jurnal Indonesia nanti otomatis seperti ini juga Kak, Bu? Oke, nanti kita itu ya simulasikan ya. Terima kasih, Bu. Nggak mau dia. Nggak mau muncul institusi. Tadi dengan mudah muncul institusi American Diabetes Association. Suruh masuk ke institusi nggak mau. Oke, Pak Leni. Atau kita orang sih Ibu, biasa pelan-pelan masih ya, Bu. sudah paham ada. Ya, ada itu American Diabetic Association sudah paham, familiar, seperti Perkeni gitu ya. Orang sudah familiar bahwa itu adalah perkumpulan endokrinologi Indonesia. Oke, gitu ya sementara. Next dan seterusnya kita bisa insert DOI file dan seterusnya. Oke. Dan yang terakhir kita cek yang ketiga. Nah, yang stage 3 hypertension. Oke, kalau ini namanya sudah pasti benar. Yang suka harus dibenarkan adalah yang 3 suku kata gitu. Next. Ini saya contohkan yang dari bahasa Indonesia ya. Novitasari 2020. Ke ono. Blood glucose. Nah, ini tulisan saya terkait dengan pengaruh emping Garut dan seterusnya. Ya, pada penderita DM tipe 2 sebagai pengendalian kadar angiotensin, kadar hormon. Kita sama, tinggal klik ke RefMan. Kemudian kembali ke Mendeley. Ya, file, import, cari RIS. Ya. Kemudian yang terbaru tadi ditambah angka 12. Ya, cari yang downloadan jam terbaru. Open. Ini ada Novitasari. Judul sudah otomatis ke entry. Nama saya harus dibenarkan. Ini Novitasari harus kecil. Nah, ya beberapa harus seperti itu ya, dibenarkan. Kemudian tahun udah, page-nya nanti bisa ditambah. Publisher-nya dari UGM. Oke, sip, begitu. Oke. Itu dari Google Scholar. Sekarang saya contohkan yang dari Science Direct. Ibu maaf, izin bertanya Bu. Ya. Saya tampilkan ke laptop ya Bu. Pripun? Gimana caranya ini? Ini kan tadi saya sudah tekan ini Bu, RefMan ya Bu. Ya. Lalu? Itu iya Bu, setelah itu munculnya error Bu. Harus dipastikan Mendeley-nya tersinkron dengan WPS-nya, dengan MS Word-nya. Saya bukakan Ini kan Bu. Ya, terus? Hotel. Terus ini.
Refman Simpan. sudah Ya, simpan. simpan. Oke, sudah muncul itu sudah. Ya, Terus buka Mendeley-nya. Mendeley buka. Tadi Refman yang di sini sudah diklik ya, sesuai dengan. Iya. Oke, good. Sekarang ke Mendeley. Iya, sudah Ibu. Ke file. File. Import. Ke RIS, Bu ya. Ya. Yang Oke, RIS. Sudah. Buka apa? Ini kemana, Ibu? judulnya digoleki apa maksudnya? Dicari Potensi tadi. pada level Mungkin satu. di download. Cari potensi. Elevasi kaki, Nggak ada. potensi ini tuh. Cari di downloadan, nggak ada. Oh, berarti belum terdownload itu Refman-nya ya. Oh iya, Ibu. Terima kasih, Ini Bu. bisa masalahnya di Elevasi kaki Mendeley-nya. 30 derajat. Misalnya. Ya. Jadi Mendeley-nya belum tersinkron ke Terus ininya, Jadi Word-nya. Pemberian Saya bukakan Word saya ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, nanti dicek Terhadap Word-nya saturasi apakah oksigen. tampilannya sudah seperti punya saya atau belum. Saya share Word saya. Nah, ketika Mendeley sudah tersinkronasi dengan Word kita, klik reference. Klik di reference, sebentar sedang proses. Ada logo Mendeley. Ya. Punya teman-teman yang sudah mendownload, pastikan sampai selesai nanti ke plugin. Plugin itu mensinkronkan program Mendeley dengan Word kita. Gitu. Cari video-video yang lain, ada banyak tutorial di YouTube untuk plugin seperti apa. Sampai ini muncul. Kalau ini belum muncul, proses yang saya simulasikan error tadi. Gitu nggih? Sementara kita lanjut berikutnya kalau kita mengutip dari Science Direct. Oke, dari Science Direct. Terkait dengan COVID-19 gitu. Kalau di Science Direct ini bisa mendownloadnya jamak. Kalau Google Scholar kan harus satu pencet Refman, cari lagi pencet Refman. Kalau ini bisa, oh saya mau yang artikel ini, oh berikutnya yang ketiga, yang keempat. Ini simulasi saya acak saja ya, tidak usah ditonton judulnya. Dan seterusnya, oh yang keempat saya tidak ambil, yang ketujuh saya ambil. Bisa jamak, bisa banyak. Kemudian kembali ke atas, ada tulisan ekspor. Ada tulisan ekspor. Dari di sini ada 5 artikel yang sudah kita pilih. Tinggal diekspor, pilih kemana, cari ke RIS. Export citation to RIS. Ini kita klik. Hasil downloadannya ada di download. Kalau ini dari Science Direct. Tadi dari Scholar ya judulnya Scholar, dan ini Scholar itu harus kita lakukan satu-satu. Kita tadi simulasi 4 ya, 4 file terdownload. Kalau di Science Direct walaupun kita pilih 5 misalnya 10 dan sebagainya, dalam sekali ekspor ya 1 file saja. Nanti kembali ke Mendeley sama prosesnya. File, import, RIS. Nah, rujuk file yang sudah di-download, open. Ini 5 yang baru yang saya download. Langsung otomatis 5-5-nya masuk. Kita cek satu-satu. Ini punya Milad. Nah, kalau Science Direct itu abstraknya langsung include. Oh, kita akan lebih mudah daripada kita buka file ya. File ini tetap entry manual. Ya. Saya mau mencari abstrak ini hasilnya apa sih dari penelitian ini gitu ya. Ini akan lebih mudah dengan Science Direct, berbeda dengan Google Scholar. Kita bisa cek dulu, oke namanya betul ya.
Tapi di sini ada volumenya belum lengkap, isunya belum lengkap, page-nya belum lengkap, ya bisa dilengkapi. Bu, bisa ulangi, Bu? Oke. Contoh ini jangan COVID lagi, dislipidemia. Contoh ya, tentang dislipidemia saya ambil 3 file. Ya, ada 3 file yang mau saya masukkan ke Mendeley. Langsung diklik-klik-klik sehingga berwarna orange. Kalau yang tidak diklik adalah pathology of metabolic related dyslipidemia. Oke, saya klik. Ya, saya butuh ini. Nah, kemudian kembali ke atas ada export. Kita klik export. Siap, Bu. Export citation to RIS. Nah, klik saja, dia akan mendownload ya 4 citasi ini. Kita ke Mendeley, prosesnya masih sama. File. Di sini save file dulu, Bu. Kalau Ya. tempat saya. Oh, nanti saya lihat ya, Pak. Oke, kita pilih RIS sama seperti ini. Nah, ini downloadan Science Direct yang kedua. Ini adalah 3 yang baru. Ya, nah ini lengkap. Ada judul, ada author, jurnal, dan seterusnya ini lengkap. Kalau tadi ada kasus yang tidak lengkap, kita harus lengkapi. Karena APA, ya, APA, Association Publication of America, yang kita gunakan aturannya untuk membuat daftar pustaka, kalau jurnal harus lengkap, ada volume, ada issue, dan ada page. Begitu. Oke, kita perhatikan punya Pak Membani, bagaimana Pak kasusnya Pak? Coba simulasi. Ya. Ini kayak gini, Bu. G. Ya, ini tinggal save file. Oke. Oke ya. J. Ya. Terus saya ke Mendeley. G. Ini. Nah, ini kalau apa lihat di import ini, Bu. File. Price. Ini ya. Nah, ini. Bapak itu di perangkatnya pakainya WPS atau MS Word, Pak? MS Word. Pakai Word ya? Oke, Iya, Word. saya lihat dibuka Word kosongnya, coba. Apakah sudah plug-in-nya berhasil atau belum? Iya. Oke, dipencet di reference, Pak. Ini referen ya. Sudah. Referensinya mana? Ini referen, Bu. Ya, tampilan referennya belum ada. Ini, Bu. Apa open Mendeley ini? Ini tampilan referen di tempat saya seperti ini, Bu. Mendeley-nya sudah ada ya, sudah aktif ya. Oke, nanti saya cari tahu dulu ya Pak ya, ada kendalanya apa gitu ya. Ya, karena ini plug-in-nya juga sudah berhasil. Gitu. Yang saya download itu ada di sini. Sudah masuk. Hasilnya Go to Mendeley ini. Itu hasil downloadannya sudah berhasil itu Pak.
Ya, ini udah masuk semua ini. Oke, tetapi ada beberapa, coba klik salah satu file, Nah, klik. ini. Nah, apakah identitasnya sudah lengkap atau belum? Tadi years-nya sudah lengkap atau belum? Page, volume, number. Ini udah lengkap semua, ada semua ini. Berarti itu sudah berhasil, Pak. Oh ya. Iya. Ya Sudah udah. berhasil yang itu. Ya. Pastikan di Word-nya itu di bagian reference sudah muncul tanda Mendeley. Oke. Tadi yang mencoba Pak Mumbani sudah sukses. Lah, namanya Pak Mumbani sukses ya. Min, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah ada yang berhasil. Next. Ya, mau pakai Google Scholar yang mudah silahkan, mau pakai Science Direct silahkan. Ada beberapa kalau di Google Scholar itu tidak tersitasi, maksudnya kalau itu jurnal-jurnal yang bagus, kadang mereka tidak mensitasikan ke Google Scholar. Mereka lebih ke Science Direct, ke PubMed, itu lebih bergengsi lah kelasnya kalau di kelas publikasi gitu. Oke. Berikutnya kita sudah dari tadi membicarakan tentang Mendeley. Jadi sih buat apa gitu Mendeley ya. Nah, malah dari tadi akhirnya saya lupakan PowerPoint ya. Apa yang saya ajarkan tahapannya ada di PowerPoint gitu ya. Nah, tujuannya kita menggunakan Mendeley ini adalah untuk membuat daftar pustaka ataupun membuat sitasi. Oke. Nah, saya simulasikan ini adalah tulisan kosong. Kemudian saya buka yang sudah saya siapkan untuk bahan ajar, ada daftar pustaka, ini saya ambil dari skripsi mahasiswa. Satu lagi naskah dia. Oke. Nah, ini naskah mahasiswa bimbingan saya tahun ini, dia yang pertama kali ujian di angkatannya. Hubungan tingkat pengetahuan, self-management, dan drug of choices dengan kadar glukosa darah pasien DM tipe 2. Kita daripada bikin kalimat, saya ngambil dari kalimat mahasiswa gitulah ya. Ini saya tidak bisa langsung simulasikan di sini karena tulisan mahasiswa ini sudah pakai Mendeley. Nah, kalau kita klik begini, ini udah pakai Mendeley, tandanya seperti ini. Oke, saya ambil di bab 2, konsep teori. Di bab 1 pun kalau itu terkait dengan teori, ada referensi ya. Nah, saya pakai saja yang bab 2. Oke. Ada pengertian diabetes mellitus adalah bla 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 bla. Nah, ini saya copy saja kalimatnya biar mudah supaya kita tidak membuat kalimat baru. Diatur sesuai aturan skripsi, pastikan ini. Yang jadi masalah mahasiswa hanya memperhatikan line spacing double, tetapi tidak diperhatikan spasi before after-nya. Ini juga harus dinolkan. Ya. Nah, before-nya sudah 0, after-nya dirubah jadi 0, ininya double. Oke, sip. Kemudian dia harus rata kanan kiri, dia menjorok sebagai paragraf. Nah, menurut mahasiswa ini mengambil dari mana karya mahasiswa yang orange, biar gampang. Ini dari Jipiro, dari buku. Ya, kita ke referensi mahasiswa, siapa sih Jipiro? Saya mau cari gitu ya. Dosen tuh kaliannya begitu, memastikan apa yang ditulis mahasiswa itu benar. Ya, dia mengambil dari farmakoterapi, pathophysiology approach. Oke, saya cari di Science Direct, semoga ada. Tidak ada, mungkin di Cendekia ada.
Nah, ada ya, ini buku Farmakoterapi Pathophysiologic Approach. Kita impor ke RefMed, ya ini kita download. Ya, pastikan bahwa saya suka memastikan apa benar ya ada definisi diabetes di buku ini. Forbidden nggak bisa dibuka. Ada cara mendapatkan buku gratis, tapi saya tidak ajarkan karena ini cara curang. Pelajari sendiri saja. Ya, saya tidak mengajarkan hal-hal yang buruk. Nggak buruk Bu, itu. Ada banyak buku gratis di situs tertentu, dia pun itunya berubah-ubah gitu ya, karena kalau ketahuan dia akan berubah IP-nya sehingga bisa tetap eksis. Tidak saya ajarkan. Satu aja Bu. Oke, nanti ini adalah downloadan sitasi yang tadi dari buku Dipiro. Nah, Dipiro sudah masuk ya, tahunnya 2014, kemudian city-nya New York, McGraw-Hill Medical. Oke, sudah masuk ya. Kita tinggal masukkan ke sini. Nah, untuk memasukkan sitasi ke dalam naskah kita, ke dalam skripsi kita, ini sudah ada kalimatnya, kita rumuskan, kita parafrase, buka referensinya. Kemudian insert citation. Insert citasi, clue-nya adalah Dipiro itu ya. Oke, ada Dipiro tadi yang tahun 2014 yang saya akses ya. Masukkan. Ya. Atau ini kan definisi diabetes ya. Saya punya banyak koleksi terkait dengan diabetes gitu. Ini di tengah biar kelihatan. Tampak nggih? Bisa dibesarkan tidak? Oke, besarkan dikit. Nggak mau ditarik. Yang terkait dengan diabetes, konsep dari ada itu ya. Ini adalah buku, bukan ini terbitan dari Association International Diabetes Federation, itu juga bergengsi seperti ada ya. Di sini ada definisi dari diabetes. Oke, saya masukkan. Ini contoh 2 saya masukkan. Tinggal search seperti itu. Mau 1, mau 2. Kalau cukup 2, ya sudah tinggal oke. Atau masih nambah 1 lagi terkait dengan diabetes. Diabetes tambahi ada dari Amerika. Nah, standar. Nah, di sini ada definisi diabetes. Oke, saya masukkan. Nah, gitu. Dia otomatis akan masuk ke dalam sitasi. Oke, gampang ya. Ini dia dari ADA sudah masuk, dari Dipiro sudah masuk, dari International Diabetes Federation sudah masuk. Kita tidak menulis. Ini memudahkan. Oke. Contoh lainnya, kita kembali ke tulisan mahasiswa. Klasifikasi diabetes. Nah, masukkan. Saya tidak melihat koherensi ya, tapi saya hanya memastikan bahwa teman-teman bisa memasukkan sitasi ya. Saya tidak membahas tentang koheren atau nyambungnya tulisan saya ya. Oke. Insert citation. Classification kayaknya ada. Nah, ini. Classification and diagnosis. Tadi kita sudah tambahkan. Pencet. Cukup 1 atau mau 2 di buku patofisiologi. Patofisiologi. Berarti walaupun ngambil dari buku tetap di mendelay Bu ya? Ya, betul. Oke. Ini buku dari Matthew Beudes tahun 2015 atau buku dari Neir Palat ya. Ini buku famous kalau di patofisiologi nursing ya.
Bu, izin, Bu. Patofisiologi. Nah, ini pasti ada klasifikasi diabetes. Oke. Mudah ya? Bu, izin, Bu. Ya, mudah Bu. Alhamdulillah. Itu untuk memasukkan insert citation. Yang pada akhirnya kita membuat daftar pustaka. Ingat, daftar pustaka kalau kita manual banyak salahnya. Makanya kita pakai reference manager. Ini diajarkan supaya teman-teman mudah. Untuk memasukkan tadi kita sudah ada di Piro, ada IDF, ya, ada dari 2020 Nerpalat. Nah, masuk ke reference, kemudian insert bibliografi. Ya, saya ulangi. Untuk menuliskan daftar pustaka, masuk ke reference, insert bibliografi. Ini dipencet. Ya, masuk semua. Tinggal kita atur. Kalau aturannya daftar pustaka kan spasinya 1. Ya, begitu. Dia akan otomatis nambah sendiri ketika kita menambahkan citasi di naskah. Contoh, kita membuat paragraf baru, ya. Ini tadi ada American Diabetes tentang standar medikal, klasifikasi, Dipiro, IDF, dan Nerpalat. Ada 5. Ya, ketika kita menambahkan paragraf, menambahkan citasi lagi. Oke, ngambil paragraf lagi. Yang berbeda mana? Contoh, tapi diambil dari buku lain saja. Kembali ke paragraf, ya. Di sini saya ambil dari buku lainnya, misal Ed Glenn. Anatomi Ed Glenn, ya, pura-puranya ada definisi diabetes tipe lain di sini, ya. Ini simulasi, ya, bukan koherensi, bukan kebenaran. Oke, yang lainnya mungkin tahun 2021 tadi ada yang tentang standar diabetes 2021. Oke. Contohnya tentang glycemic target. Nah, biar kelihatan berbeda. Ada 2 referensi saya tambahkan, maka di sini dia akan otomatis nambah sendiri. Ada Omar yang barusan kita masukkan, dia udah nomor sendiri. Dan dia sudah membuat A to Z sendiri, A, B, C, D, E to Z. Ya, kalau kita manual, repot. Tadi pertama kita masukkan dari ada, yang kedua dari Nerpalat, N. Ya, bukan langsung mengurut seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan reference manager dengan Mendeley, ini list otomatis insert sendiri, mengatur A to Z sendiri, ya. Bu, bisa diulang. Paham ya? Ini kemudahan yang kita dapat. Oke, Pak Aidil, gimana Pak Aidil? Bisa diulang sekali lagi, Bu, maaf. Oke, yang diulang yang memasukkan daftar pustaka. Iya, Oke. Iya, Bu. Ini kita hapus saja. Ya, untuk memunculkan daftar pustaka, kita insert bibliografi. Nah, ini adalah MS Word kita. Kita masih di reference, insert bibliografi. Tinggal kita atur sesuai aturan dari APA. Oke, ini atur saja. Jadi munculkan saja ini dari awal. Toh dia juga akan nambah-nambah sendiri otomatis. Ya Bu, nambah otomatis. Nambah otomatis sendiri. Ketika kita nambah citasi, daftar pustaka akan memperbanyak sendiri, beranak pinak sendiri. Jadi mengikuti situasinya, Bu. Iya, betul. Dia akan otomatis ngikutin citasi. Kita mau nambah lagi, contohnya yang lain. Tambah 1, Bu. 1 paragraf lagi. Atau fisiologi. Dari Perkeni 2015. Kalau Perkeni saya sudah punya kayaknya.
Yang penting situasinya yang pasti dari Mendeley ya Bu ya. Ya, Ya pasti dia nambah harus sendiri sudah kan. kita insertkan. Ya, Kalau nggak harus di sudah kita Mendeley nggak nambah insertkan ke sendiri daftar Mendeley. pustakanya ya Bu. Oke, betul. Ya. Ya, ini adalah patofisiologi. Tadi mahasiswa pakai dari Perkeni. Saya sudah punya koleksi dari Perkeni tahun 2019 ada, 2015 ada. Oke, ambil 2019. Klik OK. Perkeni masuk ke dalam sitasi, akhir kalimat tutup. Di daftar pustaka dia sudah otomatis. Perkeni sudah masuk. Kita enggak. Nah, jelas ya, Pak Aidil? Iya Bu, ya jelas. Bu, bisa nanya Bu? Ye. Bu, yang tadi kan Ibu contohkan tentang referensi-referensi buku lewat Mendeley. Ya. Jadi pertanyaan, apakah setiap ada kata-kata seperti yang dicontohkan tadi, lalu kita masukkan daftar pustaka, apakah kita harus membacakan dulu isinya atau gimana Bu? Saya lihat Ibu kasih masukan berapa dulu. isinya. Ya, pastikan baca dulu bahwa di sumber referensi tersebut ada, karena itu akan dicek dosen, Pak. Iya, okay. Saya lihat Ibu kan masuk banyak ya. Iya, karena tadi saya bidang keahliannya di dislipidemia, hipertensi, diabetes, saya sering baca referensi saya sendiri, jadi ini pasti ada di situ, itu pasti ada di situ gitu. Iya, Bu. Gitu ya. Ya. Nah, kalau untuk pemula ya baru kenal jurnal gitu ya, pastikan bahwa apa yang kita kutip itu ada di file tersebut gitu, nggih. Tapi kalau berbeda lagi, kalau ini tentang anestesi, ya saya baca beneran, saya belum pernah buka jurnal-jurnal anestesi gitu. Ya, sama. Tinjauan teoritis, Bu. Oke, monggo. Ada yang bertanya lagi? Itu Bu, untuk ini buku atau apa bedanya apa di tampilan ini? Di tampilan Google Cendekia, ini jurnal atau buku? Oke, kalau buku ini saya share screen lagi. Ini mahasiswa sudah pakai Mendeley, saya pakai yang komplit saja. Contoh di Piro itu buku, Pak. Nah, kesalahan mahasiswa di sini tidak menambahkan kota, harusnya ada kota. Tadi kita sudah menggunakan di Piro itu kotanya adalah, saya ingat itu New York. .2. Ini begini Pak, kalau dari buku ada nama, kemudian tahun, ya, kemudian judulnya farmakoterapi pathophysiology approach, kemudian kota di mana penerbitnya, kota dan penerbit, penerbitnya adalah McGraw-Hill. Nah, ada lagi kalau yang jurnal ya. Nah, ini juga ada buku nih, tapi mahasiswa ini perlu saya koreksi ini. Bart, Gale and Gale, tahun, kemudian judul, Education Research. Pearson, itu adalah penerbitnya. Tapi dia tidak menambahkan kota ini. Nanti malah jadi pertanyaan saya nih buat mahasiswa. Kotanya tidak ditampilkan. Karena di Mendeley itu kalau di buku contohnya buku apa? Perkeni itu buku saku gitu kan kalau Perkeni. Ini book salah nih. Nah, pastikan di sini ada kota. Kalau Perkeni biasanya di Jakarta dia kotanya. Kemudian misal publishernya dari UI Press. Gitu. Yang ketika kita masukkan di sini Perkeni, ini tadi yang awal ya belum ada kota. Ini harusnya ada kotanya Jakarta gitu. Paham ya Pak? Nah, kalau yang jurnal, tulisan di jurnal seperti ini. Nah, ada ini kan jurnal tadi. American Diabetic Association, tahun,
Kemudian ini adalah judulnya Standard Care. Ini adalah nama jurnalnya. Nama jurnal, ada volume yang harus kita isikan di Mendeley ketika kita searching. Nah, di sini jurnal, ya, tepat. Ada jurnalnya, ada tahun, volume, issue, dan page, itu lengkap semua. Ya, volume, kemudian issue dan page-nya, page 1 dan page 2. Itu beda penulisan di apakah itu buku ataukah itu jurnal. Dan itu sudah otomatis oleh Mendeley. Yang penting kita pastikan di sininya lengkap. Ya, ada beberapa yang belum lengkap. Oh, isunya nggak ada, ya kita rujuk, buka filenya, dilihat. Itu volume 11, isu yang 1, isu kedua. Kadang jurnal itu kalau jurnalnya banyak dipakai orang, dia bisa 1 tahun itu terbit 4 kali. Itu ya. Jadi isu 1 pada tahun 2021 ada isu 1, isu 2, isu 3, isu 4. Kalau jurnal di Harapan Bangsa, kita masih kecil ya, nyari promosi gitu, kita baru terbit 2 kali. Oh, tahun 2021, ini di Harapan Bangsa, misal volumenya volume 10, isu yang kedua. Ini akhir tahun, isu yang kedua. Gitu. Dipastikan. Kemudian page-nya, nah, ini kalau page-nya belum tepat, bisa dipastikan ya, masa page-nya sampai ribuan. Jurnal itu sampai ribuan, oh saya sanksi. Ya, buka saja jurnalnya, pastikan, kemudian kita lihat bisa dibenarkan ya, 200 sampai 200, biasanya itu satu jurnal tidak lebih dari 15 halaman. Ada yang jurnal lebih strict lagi, tidak lebih dari 10 lembar gitu. Begitu. Kalau tadi terlihat tidak wajar. Bu, izin, Bu. 2017. Bu, izin, Bu. Kalau misalnya Bu, kita izin. download, oh, lanjut Pak Jom. Siap. Bu, halo. G. Siap, Bu, izin, Bu. Apa? Ya. Untuk referensi kan, misalkan saya contohkan punya saya pribadi ya, Bu ya. Misalkan hubungan tingkat pengetahuan dan kecemasan tentang anestesi. Nah, itu untuk mendownloadnya satu-satu atau misalkan anestesi aja atau misalkan dari seluruh judul itu di Bu, atau bagaimana, Bu? Tadi yang dicontohkan nama Ibu kan cuma satu, misalkan diabetes, misalkan begitu. Nah, itu gimana, Bu? Oke, pakai keyword ya, Pak? Ya. Pakai keyword. Pakai kata kunci. Jadi misal yang dicari tentang pengetahuan gitu, atau tentang anestesi, atau tentang kecemasan itu, pakai keyword, Pak. Jangan langsung gitu. Seluruh. Nah, kadang kita nggak tepat mencari pustaka dengan seluruh judul gitu, malah nggak dapat kita. Ya. Terlalu betul, spesifik gitu. Siap. Berarti kalimatnya satu-satu, Bu ya, berarti ya. Jadi baru dapat. Ya, oke. Pakai keyword. Pakai kata kunci. Jadi kalau kita mempublish itu selalu ada kata kunci di bawah abstrak itu sebagai pemanggil artikel kita. Kalau ada orang lain mencari artikel itu sebagai mesin pemanggilnya. Gitu. Oke, ada lagi diskusi? Ada, Bu. Oke. Kalau misalnya kita download jurnal tapi volumenya tidak ada, itu dilihat di mana ya di jurnalnya, Bu? Contohnya jurnal apa? Coba di layar. Oh ya, Bu. Yang ini, Bu. Mungkin nggak ada kan, Bu, ya volumenya? Oh, ini dari ResearchGate. Ini dari ResearchGate. Cari rujukan asli ke alamat jurnalnya. ResearchGate itu media publikasi, itu bukan jurnal. Oh, bukan ya, Bu. Berarti kalau ini bukan ya? Bukan jurnal. Itu hanya orang ngupload gitu supaya ya media promosi jurnal kita gitu. Tapi rujuk langsung jurnalnya. Contoh, nggih. Oh ya, Bu. Saya contohkan jurnal Viva Medica saja punya Harapan Bangsa.
Nah, untuk mencari volume, kalau tidak ada itu edisi yang keberapa, volume keberapa, halaman keberapa, kita bisa rujuk langsung web jurnalnya. Ini Viva Medica, ya. Di mana web jurnalnya? Oh, belum saya share ya. Sebentar. Nah, ini Viva Medica. Sudah terlihat ya? Nah, kita sudah menerbitkan sejak lama. Kemudian current issue-nya, arsip itu seluruh terbitan yang ada di Viva Medica. Ya, dari yang terbaru Maret 2021, nanti bulan Desember akan terbit Maret 2021. Harusnya September 2021. Ini kelalen ini editornya ini. Nah, seluruh artikel yang sudah diterbitkan di Viva Medica ada di sini. Ya, dari volume dan seterusnya ya. Ini contoh sampel saja, kita klik saja. Pada tahun 2019 ini ada jurnal yang kita mau. Atau cari saja, kita search Novitasari. Saya berkali-kali ngambil publikasi di sini. Karena ketidakjelasan bahwa ini masuk ke volume berapa, ya. Pengaruh pijat terhadap intensitas nyeri pasca jantung. Ini tulisan saya. Original riset, pengambilan datanya di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Kita klik oke. Okay. Mana? Hasilnya mana? Suka keburu-buru malah hilang. Ini masih rebutan sinyal. Oke. Okay. Nah, kita bisa download PDF-nya, memastikan tadi ya bahwa apa yang kita tulis ada di file yang kita rujuk. Bu, alamat web ini apa Bu ya? Viva Medica. Viva Medica Jurnal gitu. Oh, siap. Oke. Yang punya UHB ini. Tulis saja Viva Medica. Bapak masuk ke web uhb.ac.id, kemudian di pojok kanan atas ada berbagai fungsi, kita bisa masuk Skalsa, kita bisa masuk si akad, dan salah satunya bisa masuk ke jurnal. Nah, bisa diambil dari situ. Sedang membuka. Ini maklum ya, pakai IndiHome di rumah. Nah, di sini ada identitas. Volume 10, nomornya 18. Ketika kita masukkan di Mendeley, ya ternyata volumenya tadi tidak benar, belum ada ya, tulis. Ternyata ini contoh punya Novitasari ya, bukan punya yang lain. Tahunnya tadi berapa? 2017. Volumenya sudah ada 10 misal. Isunya kok belum ada? Lihat ke jurnal aslinya. Ya, nomor berapa? 18. Begitu ya. Kemudian, nah ini nomor halaman juga harus diperhatikan bahwa tulisan ini mulai dari nomor halaman 72 sampai terakhir, dilihat 78. Dimasukkan ke Mendeley-nya kalau belum lengkap, kalau masih salah. Gitu, Ge. Jadi di Mendeley pun bisa diedit. Kita insert-nya memang bisa otomatis, tapi kalau ada kesalahan pun bisa diedit gitu. Itu terkait dengan apabila nggak lengkap Bu, isunya berapa ya, rujuk asli jurnalnya. Ya, buka filenya, pasti ada identitasnya. Gitu. Ada lagi diskusi? Izin Bu, tanya Bu. Oke. Ya, kemarin kan dapat dapat ini Bu, buku e-book atau PDF itu Bu.
yang berisi buku. Cuma apa saya masukkan ke Mendeley, itu ada yang enggak muncul, Bu, nama bukunya, malah muncul jurnal. Itu bagaimana, Bu? Baik, tetap ada solusi. Nggih. Saya share screen kembali. Mendeley. Contoh. Tadi kan kita belajar yang otomatis ya. Di sini ada fungsi, Pak. Ada find, add entry manually. Ya. Ada file, add entry manually. Kita klik. Apa yang mau kita masukkan? Tetap sama, mau jurnal, mau buku, mau seksi buku. Nah, kalau tadi masalahnya adalah buku, masukkan buku. Title-nya apa, Pak? Title-nya judul sampel gitu ya. Nah, bisa kok semuanya kita masukkan ya. Kalau tidak ketemu baik di Science Direct, nggak ketemu di Google Scholar, tapi kita ada nih bukunya gitu. Oke, autornya apa ya? No name. Saya ngawur ini sebagai contoh saja ya. Years-nya 2021 ya. Page-nya kalau buku di APA itu tidak pakai buku, tidak pakai page, tapi yang lebih penting misal ada edisi 1 atau edisi kedua gitu ya. Mungkin ada editor, kalau itu buku bagus pasti ada editor gitu ya. Dituliskan saja no name 2 besar nih. Publisher-nya ya, publisher-nya contohnya HB Press gitu. Dilihat di bukunya apa, publisher-nya. Kemudian kotanya mana ya, belum ketemu. Kotanya harus ada kota. Oke. Banyumas. Nah, save. Ini ada ketemu, Pak. Udah. Ya, udah masuk secara manual. Kalau itu tidak ada, kita cari baik di Science Direct, di PubMed, di Google Scholar, nggak ada. Jelas nggak, Pak? Berarti itu kalau sudah masuk langsung ke menu seperti tadi nggak, Bu? Iya, sama. Bisa kita gunakan sebagai citasi, akan otomatis ke daftar pustaka, sama. Bu, kalau misalnya sudah terlanjur masuk ke ini ke Mendeley, Bu. Ini apa perlu tak keluarkan lagi ke Mendeley, saya hapus, ngisi lagi atau kalau kenapa mau dihapus, Pak? Ada yang salah tinggal dibenerin aja, diklik aja. Oh, gitu. Identitasnya dibenarkan. Iya, Bu. Makasih, Bu. Itu. Kalau dihapus lah eman-eman nanti insert lagi. Ya, bisa diedit tadi identitasnya kan di sebelah kanan bisa kita rubah-rubah. Iya, Bu. Monggo, ada lagi? Nanya, Bu. Oke. Bu, kalau file RIS itu kan nggak bisa dibuka, Bu, filenya. Itu untuk melihat filenya itu dari mana? Filenya tidak bisa dibuka karena membayar atau gimana, Pak? Enggak, itu kan tadi kan kosong itu. Kalau RIS itu kan kosong, Bu. Yang Ibu tampilkan tadi harus ngisi-ngisi apanya, volumenya, gitu semua. Jadi itu untuk membuka filenya itu gimana cara? File RIS-nya ya? Iya, Bu. Nggak perlu dibuka, Pak. File RIS-nya nggak perlu dibuka. Jadi Kalaupun mau dilihat itu bisa dilihat pakai Notepad. Tapi itu nggak perlu kita buka. Jadi kita download itu untuk mau ngapain? Untuk dimasukkan ke Mendeley, Pak. Oh, percobaan untuk Mendeley aja, Bu? Iya. Oh. Nanti kalau sudah masuk ke Mendeley itu dihapus pun nggak masalah. Datanya sudah terekam di Mendeley. Gitu. Oke. Jadi kalau file RIS diabaikan itu hanya untuk cara bisa memasukkan ke Mendeley. Sudah masuk ke Mendeley, memenuhi memori kita, buang aja, di-delete aja. Saya pikir sama kayak PDF, Bu, dirubah kayak gitu jadi bisa jadi Nggak usah, PDF. nggak, itu hanya gitu. identitas citasi saja. Oh, siap, Kalaupun siap. tadi dibuka ya bentuknya seperti ini. Berarti file-file yang harus download yang masuk ke Mendeley itu yang berbentuk PDF gitu, Bu, ya? Oke, yang bentuknya PDF. Siap, Bu. Siap. Ada lagi diskusi?
Bu, misalnya pakai buku referensi biasa di sini, itu bisa dimasukkan ke online juga? Tidak saya anjurkan. Ya, jadi sebaiknya yang memasukkan yang membuat bukunya, bukan kita. Iya. Artinya kalau ngambil tinjauan itu harus dari online semua ya? Enggak Pak, dari textbook Bapak punya buku bedah anestesi gitu. Ya, textbook itu enggak apa-apa diambil. Diambil, tapi enggak, berarti kan itu tidak masuk Mendeley ya? Kita manual memasukkan manual tadi. Ya, manual tadi. Tadi sudah saya contohkan bagaimana memasukkan manual tadi. Bu, nanya satu lagi. Mungkin maksud dari Pak Mumbani, bukunya ada di tangan Pak Mumbani, Bu. Oke, ya, buku ada di tangan saya. Nah, ketika saya ternyata buku setebel ini kok nggak ada, buku saya keren banget nih, buku tentang TOEFL. Ya, ternyata ini kok nggak ada gitu di Scholar dan di Science Direct. Saya tinggal tulis saja, ya, di Mendeley saya, gitu. Saya tulis saja di Mendeley saya, pakai file, add entry manually, ya, judulnya TOEFL edisi lengkap. Nah, dan seterusnya. Saya ternyata mengambil UTS dari sini. Nah, UTS saya harus ada referensinya gitu ya. Oh ya, saya ambil dari sini. Bu, author itu apa sih? Halo? Author. Author itu penulis, Pak. Penulis. Penulisnya. Misalnya ada lebih dari satu, ditulis di situ juga. Tulis semua. Ya. Tulis misal Dwi Novitasari. Oh, dia harus last name dulu. Aturannya ini last name dulu, baru koma first name. Kita ikutin. Novitasari, koma Dwi. Kemudian di enter. Kalau memang lebih ya, autornya lebih dari satu. Enter. Awaludin, koma Sidik. Enter. Sukses. Pak siapa? Mumbani. Ah, gitu. Ya. Kita menulis judul apa nih? Ya, buku. Ini judul buku. Kiat sukses lulus tepat waktu. Dan seterusnya ya. Oh, tapi ini buku ya. Pastikan ini. Nah, buku tahun 2021. Page-nya kalau buku tidak diperlukan, yang kita perlukan adalah city ya. Jakarta. Misal publishernya EGC, hitung ya Pak, tinggal nanti di save masuk ya, itu bisa kita gunakan citasi sampai daftar pustaka sama. Oke, sip. Teman-teman Bu. Oke, sip. Ada lagi? Bu, tanya satu lagi Bu. Baik. Jadi Bu, kalau misalnya judul kita ada 3 variabel, itu yang mau cari jurnalnya harus satu-satu gitu ya? Ya, betul. Harus satu-satu. Oh, bukan sekali klik langsung semua gitu enggak ya, Bu ya? Enggak, nanti terlalu spesifik, Google Scholar menampilkannya pun sedikit. Itu, ketika kita rujuk nggak tepat. Ya, satu-satu, pakai keywordnya saja. Siap, Bu, siap, Bu. Kalau untuk cari jurnal Inggrisnya bagaimana, Bu? Jurnal Inggris ya berarti mereka keywordnya pakai bahasa Inggris, Pak. Oh, bahasa Inggris juga. Iya, mau mencari tentang pengetahuan ya diganti jadi knowledge gitu ya. Makasih. Okay. Ya, kalau mau cari buku jurnal Indonesia ya keywordnya Indonesia. Ya, contohnya ini yang ketika saya keywordnya bahasa Indonesia ya nanti hasilnya akan bahasa Indonesia. Contohnya pengetahuan pre-op bisa saja operasi. Ya yang keluar
karena kita memanggilnya pakai bahasa Indonesia ya, yang keluar hantu Indonesia. Jurnal Indonesia. Kalau kita memanggilnya pakai bahasa asing, dia akan keluar bahasa asing, gitu. Gitu ya, Pak. Siap, Bu. Knowledge management. Ngopi dulu. Nah, ini kan kalau kita bahasa asing ya yang keluar jurnal bahasa asing. Bahasa Spanyol pun bisa, Pak Aidil. Kamu balik bisa mudeng, Wi. Aku tambah pusing ya. Kalau yang dipanggil Pak Mumbani, yang keluar Pak Mumbani. Iya. Alah. Bahasa PBB itu ada 5 ya. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, Mandarin, apalagi ya? Saya agak lupa. Bahasa PBB itu banyak. Tapi kan kita paling bahasa Inggris saja sudah puyeng ya. Saya aja masih belajar TOEFL lagi. Masih mumet nih. Aduh. Oke, ada lagi? Bu, mau tanya. Oke. Kalau misalnya kan kalau ini kan kita cari jurnal itu kadang-kadang ada literatur yang kita mau tapi misalnya pengeluarannya itu untuk pembaharuan literaturnya itu untuk misalnya tahun sekarang 2021 itu kadang ada yang kita tidak dapat. Itu misalnya kita bawa yang agak lama, kemudian mungkin tahunnya yang agak lama, misalnya sekitar 10 tahun atau lebih dari itu, hampir mendekati, misalnya 2000. Ini kalau dari kampus kan misalnya sekitar 10 tahunan ya, Bu. Ya. Nah, terus kita dapat, tapi dikit, misalnya mungkin kurang sebulan atau 2 bulan, nggak apa-apa, Kak, Bu? Kalau itu isu yang famous, yang banyak, akan banyak referensi baru, Pak. Tetapi kalau isunya itu terlalu spesifik gitu ya, isu misal tentang virus Ebola gitu, ya di dunia nyaris sudah eradikasi virus Ebola. Jadi mungkin saja itu jurnal-jurnal dari tahun 1960 gitu ya. Iya. Nggak apa-apa kalau itu memang isu yang sensitif, sedikit referensinya. Tetapi kalau isu hipertensi, diabetes, anestesi itu banyak, Pak. Up to date kalau itu referensinya. Terus Bu, satu lagi kayak misalnya tesis nih. Kalau tesis boleh nggak? Ulangi. Tesis. Misalnya tesis penelitiannya orang, tapi judulnya hampir persis dengan saya. Apakah boleh nggak saya gunakan? Tapi yang penting nanti saya cantumkan alamat sama ininya. Oke. Kalau mengambil original riset, maka yang boleh diambil adalah hasil penelitian. Oh iya. Oke. Original riset cirinya abstraknya itu ada background, ada tujuan, kemudian ada methods, ada result, ada conclusion ya. Nah, itu original riset. Maka yang boleh diambil adalah hasil penelitiannya. Contoh tadi saya simulasikan punya saya pengaruh pijat terkait untuk menurunkan nyeri pasien post-op bedah jantung. Bapak nggak boleh mengambil yang bedah jantung adalah di dalam Novitasari. Saya nggak kenal apa-apa bedah jantung. Tetapi yang saya hasilkan dari riset saya adalah apakah pijat itu menurunkan nyeri atau enggak. Berdasarkan penelitian Novitasari tahun 2017 bahwa pijat selama 15 menit bla 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 ya dapat menurunkan nyeri dari nyeri sedang menjadi nyeri ringan bisa. Itu hasilnya yang boleh diambil kalau mengambil jurnal dengan original riset, baik itu skripsi, itu tesis, itu disertasi, ya hasil penelitiannya. Nggak boleh konsep teori. Konsep teori kembali ke textbook atau suplemen tadi ya. Kalau dari ADA kan tadi sudah saya contohkan, ini ciri yang teori pasti ada kata suplemen. Jelas ya, Pak Oscar ya? Iya, Bu. Makasih banyak. Baik. Cukup? Makasih, Bu. Kasih, Bu.
Tapi kayaknya masih ada yang bingung sama Mendeley, Bu. Terima kasih, Bu. Saya memasukkan buku ke dalam Mendeley, itu ada tulisan other setting. Mendeley, other setting, yang mana Pak? Yang paling bawah pas memasukkan buku ini kan manuali itu. Ini sudah saya masukkan bukunya, katalognya, terus maksudnya terus edisi. Nah paling bawah itu ada other setting, unpublishing work, exidul from Mendeley web catalog. Itu perlu boleh dicentrang bahwa itu tidak terakses di Mendeley, boleh dicentrang aja. Oh ya. Ya, unpublished work maknanya bahwa buku atau pekerjaan tersebut tidak dipublish di mesin pencari. Ya, exclude from Mendeley web. Exclude itu keluar, tidak bisa diakses Mendeley. Gitu. Oh, iya. Boleh dicentrang aja, dicentrang. Ya, ini udah masuk Bu, bisa. Tip, nanti tinggal save. Ya udah. Okay. Ya, lancar, Pak Mubani lancar. Ya langsung praktek kan tadi ada beberapa contohnya nih Pak Mubani langsung praktek. Tadi ada juga Pak Ucup apa ya langsung praktek. Ya alhamdulillah. Nanti ini videonya saya unggah ke YouTube, saya sematkan ke Sekalsa. Kalau ada yang masih tadi lupa bisa di replay lagi. Oh, siap Bu, terima kasih Bu. Siap Bu. Siap Bu, terima kasih Bu. Kita cukupkan, Ge. Ya. Semoga Bu. bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada perwakilan Pak Mubani. Waalaikumsalam. Ada perwakilan. Sukses. Saya close, Ge. Ya, Bu. Baik Bu.